Hal-hal yang harus diperhatikan agar trotolan murai batu cepat mutasi atau cepat ganti bulu, kita yang harus perhatikan: yang pertama, berikan kenyamanan pada trotolan; yang kedua, berikan fur yang tepat; yang ketiga, pemberian EF; yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips cara membuat trotolan atau merawat trotolan agar cepat mutasi atau ganti bulu. Nah teman-teman, di depan kita ada murai batu trotol hasil dari kebun saya sendiri. Ini trotolan usianya ada yang usia 2,5 bulan dan ada yang usianya 25 hari. Ini yang ketiga ekor masih belajar mandiri ya. Ini prediksi jantan 2 dan betina 1. Untuk yang ini nanti kita bahas ya, yang masih trotolan 2 ini yang umur 25 hari ya, di konten selanjutnya. Dan kita akan membahas yang trotolan 2,5 bulan. Sebenarnya sih nggak jauh beda ya cara perawatannya antara usia di bawah 1 bulan dan di atas 2 bulan. Perbedaannya cuma kalau di bawah 1 bulan biasanya kita masih melolohnya, karena dia mau belajar mandiri ya, biar cepat belajar mandiri. Sedangkan di usia 2 bulan ke atas, saya biasanya cuma memberikan rawatan harian saja sampai pastol, nggak ada yang ekstrim dalam perawatannya. Kuncinya yang penting trotolan itu sehat, nggak miyik, dan pemberian makannya itu sekenyangnya. Ingat ya, harus sekenyangnya kalau trotolan itu, jangan sampai kehabisan dan apalagi kekurangan EF, itu berdampak buruk nantinya ya. Untuk perawatan trotol biar cepat mutasi itu yang harus kita perhatikan, yang pertama itu biasanya usia trotol tersebut itu menginjak usia 4 bulan. Bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, itu tergantung dari terah-terah yang teman-teman punya ya. Kalau biasanya di peternakan saya itu 4 bulan itu udah mulai ganti bulu, udah mulai mutasi. Untuk yang pertama, untuk cara biar agar cepat mutasi trotolan tersebut itulah, yang pertama harus berikan kenyamanan pada trotol tersebut. Yang penting kita harus bisa mengurangi interaksi dengan trotolan tersebut. Dan jangan diotak-atik ya. Jangan dijemur dulu, jangan dimandikan dulu. Tapi boleh sekali-kali memandikan. Ini malahan ntar berdampak tidak baik ya. Kalau bisa dalam penjemuran bisa diberikan 1 minggu sekali saja ya. Terus pemandian juga harus 1 minggu sekali ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan yaitu bisa mengakibatkan berdampak buruk pada trotolan kita nantinya. Yang penting kita jangan diotak-atik, biarkan saja, berikan rawatan harian saja. Yang penting kita jangan terlalu banyak interaksi dengan burung. Kalau banyak terinteraksi dengan trotolan kita nantinya malahan burung akan miyik ya, dan sebagainya, banyak ya faktor-faktornya juga. Selanjutnya yang kedua, agar trotol itu cepat mutasi adalah pemberian fur yang tepat. Kalau saya sendiri harus menggunakan fur yang bernutrisi tinggi seperti Superfit yang dicampur dengan pur harian ya, bisa dengan Topsong atau apa aja ya. Itu kalau saya. Ini ditujukan agar nutrisi yang diberikan kepada trotolan terpenuhi, seperti proteinnya itu terpenuhi ya. Tapi kalau mengandalkan satu jenis fur saja, kalau menurut saya itu kurang tepat. Yang bagus lagi kalau teman-teman bisa membuat kreasi ya, yang sekarang lagi viral, yaitu sosis makanan murai batu. Itu malah lebih bagus lagi, karena yang terkandung dalam sosis tersebut lebih banyak nutrisinya. Apalagi sosis itu kan kita yang buat sendiri, makanya kalau kita buat sendiri biasanya kan kita menambah protein-protein
yang bernutrisi tinggi itu ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah pemberian EF. Tadi kita udah sedikit jelaskan ya di atas, karena EF ini sumber nutrisi protein alami, dan jangan sampai pemberian EF itu enggak diberikan ya, kekurangan EF. Kalau EF sendiri itu seperti jangkrik, ulet Hongkong, kroto, itu jangan sampai kekurangan pokoknya. Biasanya trotolan kita itu menjadi malah manja kalau sampai kekurangan, dan mie itu bisa berdampak mie ya. Ini harus diperhatikan. Cara pemberian cukup dikasih pagi bisa 15 sampai 20 ekor untuk jangkrik ya, dan sore bisa juga 15 sampai 20 ekor. Habis itu kita lakukan pengerodongan lagi ya, kita gantung lagi, kita lakukan seperti setiap hari ya, kita harus lakukan setiap hari ya. Nggak perlu, pokoknya nggak perlu neko-neko yang ini yang itulah, yang ini yang itulah, pokoknya nggak usah. Malahan nanti trotolan kita akan stres, pertumbuhannya juga kurang maksimal, kurang bagus ya. Jadi kalau kita sering berinteraksi dengan trotolan kita, cukup pagi dan sore saja ya setiap hari. Terus masalah kebersihan bisa kita bersihkan ya setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali, itu cukup juga ya. Gampang kan ya kalau kita merawatnya ya, nggak ribet. Sebenarnya itu yang bikin ribet itu karena kita sendiri ya yang merawatnya kurang tepat, itu yang menjadikan ribet biasanya. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah full kerodong. Ini adalah salah satu cara agar murai batu itu cepat mutasi. Ini penting sekali ya di masa-masa trotolan usia 2 bulan ke atas sampai pastol. Ini yang paling rawan mie ini dan jinak, apalagi kita salah dalam perawatannya. Wajib dikerodong pokoknya setiap hari. Pengerodongan fungsinya itu agar trotolan nggak dapat melihat kita sebagai perawat. Apalagi kalau teman-teman itu punya banyak trotolan di rumah, jenis-jenis burung yang satu jenis ya, malah itu bisa mengakibatkan itu trotolan kita salah satu menjadi down dan pertumbuhannya itu kurang bagus. Untuk yang kelima adalah pemasteran. Dalam pemasteran bisa kita berikan setiap hari ya, entah itu dengan MP3 atau burung-burung hidup. Itu juga penting sekali agar nantinya setelah trotolan berubah menjadi pastol, udah mempunyai lagu-lagu yang kita inginkan. Itu ya, bisa dipahami dan bisa dimengerti ya untuk teman-temanku semuanya. Dan gampang kan ya untuk perawatannya itu. Kalau teman-teman semuanya itu punya trotolan pengen cepat ganti bulu, nggak ribet, kuncinya cukup hindari interaksi intinya dengan trotolan yang kita rawat. Jangan berlebihan, dan yang paling penting jangan dibatasi untuk pemberian EF-nya, berikan sekenyangnya. Itu yang paling tepat ya, yang paling penting sekali. Jangan batasi pemberian EF-nya. Tapi kalau seumpamanya teman-teman pengen trotolannya itu agar cepat gacor, itu gampang sebenarnya. Tinggal kita rawat aja ya seperti burung dewasa. Kita berikan EF yang banyak, kita jemur, kita mandikan 3 kali seminggu, kita umbar, kita ablak setiap hari, kita dengerin suara-suara gemercik air, dan lakukan penjemuran setiap pagi hari. Pasti dijamin trotolan kita itu akan cepat bunyi. Tapi hal ini harus mengikuti usianya ya, jangan asal-asalan. Ntar baru 2 bulan udah kita memprosesnya begitu, yaitu tidak tepat, karena nggak sabar trotolan itu agar cepat bunyi. Itu kurang tepat kalau menurut saya, kalau udah 2 bulan diproses. Kalau bisa, kalau mau memproses itu biar cepat bunyi, diusahakan usia trotolan itu 3,5 bulan ke atas. Itu bisa kita lakukan ya dalam proses tersebut. Tapi ini ada buruknya juga, ada minusnya juga ya, yaitu trotolan kita akan lebih lama mutasinya malahan, atau ganti bulunya itu malah terhambat. Tinggal pilih aja ya teman-teman ya.
cara yang sederhana tapi kedepannya maksimal, atau cara yang instan tapi kedepannya itu kurang memuaskan. Itu tinggal teman-teman milih yang mana ya, milih mutasi dulu baru perawatan, atau milih gacor dulu ya trotolan kita, tapi yaitu kedepannya jadi kurang maksimal. Kayak pergantian bulunya, mutasinya itu malah menjadi terhambat. Dan ini saran saja ya buat teman-teman semuanya ya. Ini karena waktunya udah mau maghrib ya, ini sore hari udah mau maghrib, udah terdengar itu suara di musola ya. Untuk sarannya untuk pemilihan trotolan, kalau bisa teman-temanku semuanya tuh diusahakan kalau membeli trotol itu di peternak saja ya, karena kelebihan atau kekurangannya itu bisa dilihat. Kalau kita bisa beli di peternak itu udah tahu ya karakter istilahnya, kayak indukannya itu udah terlihat semuanya, dari terah-terahnya itu udah kelihatan semuanya. Artinya dalam memilih trotol itu dari anakan burung yang berprestasi, karena indukan yang bagus. Untuk indukan yang bagus itu akan menghasilkan anakan juga yang bagus ya, kalau kita memilih di peternak itu yang. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, bisa beli di ombyokan juga bisa, tapi kalau di ombyokan belum tahu terah-terahnya ya. Itu cuma saran saya saja ya, untuk kedepannya itu biar trotolan kita lebih bagus lagi. Oke, mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Yang suka dengan video ini bisa di komen, di like, dan di subscribe ya, untuk channel ini biar lebih berkembang lagi, biar saya juga lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat lagi bagi teman-temanku semuanya. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif, belajar, berdoa, dan berusaha, karena Tuhan yang akan menentukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam kicau.